Pemirsa di rumah, ini adalah acara perdana kami berjudul Pesona Nusantara, Bincang Musik, LMI Bincang Musik. Dan kali ini saya mengangkat tema Sweet from the East, Suita dari Timur. Dan saya akan berbincang mengupas siapakah Suita dari Timur ini. Sosok yang satu ini dikenal berani, kritis, dan inovatif. Sejak muda telah mengukir sejarah musik di negeri ini. Sejak di bangku kuliah di Akademi Musik Indonesia, AMI, Yogyakarta. Lulus ISI pun, beliau menjadi dosen, pernah menjadi dosen musik ISI, Institut Seni Indonesia, Yogyakarta. Dan kemudian beliau adalah Ketua Lembaga Musik Indonesia, dan terakhir beliau adalah juga menjabat sebagai Ketua Presiden Center. Beliau adalah Edi Herwani, alias Didit Van Doning, alias Didit Mahaswara. Selamat malam Mas Didit. Selamat malam. Selamat datang Bung Gadot. Surya. Terima kasih sudah hadir di acara Pesona Nusantara. Sama-sama. Mas Didit ini namanya banyak banget. Edi Herwani, ada Pak Didit Van Doning, kemudian Didit Mahaswara. Iya. Cerita sedikit dong itu nama Mas Didit. Baiklah, pertama-tama saya tentu bersyukur pada Tuhan ya, kita bisa bertemu di sini, masih bisa membuat acara, dan tentunya juga terima kasih kepada Bung Gadot ya selaku ketua Askomik dan ketua Kamar Musik Nusantara. Generasi muda ini hebat nih bisa menyelenggarakan acara-acara seperti ini. Terima kasih. Sebetulnya saya itu merasa tersanjung ya, karena inginnya itu sudah di belakang layar, tapi ini malah harus ditampilkan di depan layar. Oke, kalau berbicara tadi tentang nama, kenapa ada beberapa nama? Nah, kita ke daerah Inggris dulu. Dulu ada pujangga di Inggris tuh, namanya William Shakespeare. Ya, itu pernah mengungkapkan apalah arti sebuah nama. Nah, itu kan aneh kalau kita dengar. Karena apa? Nama itu kan sebetulnya sangat berarti. Iya. Oleh karena itu, kenapa kembali ke pertanyaan itu? Kalau nama Edi Herwani itu dulu kan pemberian dari orang tua. Karena saya di Jawa, kalau Edi itu kan maksudnya kan baik. Supaya jadi anak yang baik. Iya. Kemudian Her itu kan nama lain daripada air. Her itu air ya. Air ya. Kemudian Wani itu berani. Jadi maksudnya supaya jadi anak yang baik, penuh keberanian, tapi seperti jalannya air itu ya, kalau ada batu karang, tapi ada permasalahan dihindari. Lewat berani. Karena mungkin nanti kita akan cerita ini. Ini adalah Mas Didit orang pemberani itu. Nah, itulah karena nama itu memang sangat berarti tadi. Jadi diberi nama Wani, jadi secara tidak langsung jadi serba berani kan gitu. Ya, tapi dalam artian positif. Positif. Kalau berani yang negatif kan ya. Kalau yang Van Doning, Didit ya. Didit Van Doning. Didit itu kan panggilan saya. Nah, mengenai Van Doning itu ada cerita itu dulu ya. Peristiwanya waktu saya solo konser gitar dan orkestra. Diiringi orkestra? Iya, betul. Wow. Itu saya dengan panitia itu disarankan jual aja tiket. Nah, tiket dijual, kurang seminggu nggak laku tuh Edi Herwani nggak laku ya. Saya kemudian berpikir kalau pakai nama asing dari Eropa gitu ya, barangkali kan bisa laku gitu. Saya ingat-ingat ada namanya almarhum Pak Doning itu, keturunan Belgia dan Belanda. Beliau itu memang membantu perjuangan zaman Multatuli ya, meneruskan perjuangan Multatuli untuk Indonesia setelah merdeka, dan dekat dengan keluarga saya pakai itu nama Didit Van Doning, kita pasang spanduk dan sebagainya itu. Jadi itu nama maksudnya keluarga juga ya? Ya, sangat dekat itu. Akhirnya tiket habis tuh, sampai penonton itu di luar itu sampai berjubel. Wah, sampai ketika konser, wah, orang-orang ya pada geleng-geleng, wah nggak taunya kan Belanda Depok. Ya, bukan. Tapi itu strategi kan? Iya, strategi itu kan. Karena kan memang mau jualan iya, kan. Kalau enggak kan waduh, sepi kan, malu kita.
Boleh juga itu contoh nih. Tapi di era itu memang tren ya pakai nama-nama asing. Iya, kalau nama-nama kalau dari Eropa datang itu wah pasti kalau konser di Jogja itu pasti Kalau banyak. Didit Mas Suara, Mas. Mas Wara ya. Mas Wara itu ketika saya hijrah ke Jakarta itu pemerintah kan mengadakan nasionalisasi nama-nama asing ya. Oh gitu ya. Saya pikir wah ini kurang tepat nih. Tapi dengan cita-cita saya dengan penuh semangat ingin mengembangkan musik ya, terutama musik-musik etnik tradisional, saya cari-cari nama. Nah, ketemulah nama Mahaswara. Mas Suara. Mahaswara itu diartikan ya berani juga itu ya di dalam nama mia.com itu selain berani juga bisa cerdas, setia kawan dan dapat diandalkan lah. Iya. Berarti setia, bisa berkembang baik itu. Tapi kalau dipisah, Maha sendiri, Maha itu kan sangat ya, amat sangat besar. Suara itu juga bisa diartikan sebagai nada, tapi juga melambangkan pesona. Jadi tepat seperti nama ini, nama Mas Suara tepat seperti tema di sini ya, pesona Nusantara ya. Oh iya. Yang pesona, kemudian ya orang yang pakai nama itu tuh bisa mengutarakan berbagai gagasan dan acara-acara. Nah, kemudian juga bisa diwujudkan dengan kerja keras itu. Tapi ya selain itu nama Mahaswara itu juga diartikan semangat juga, penuh perasa. Tapi yang terakhir ini agak nggak enak ini. Apa itu? Mudah jatuh cinta. Ini kan nggak bagus ya. Mau nanti mudah Bisa jatuh cinta. aja. Ya itu diartikan di. Tapi sejak muda Mas Didit ini face-nya memang handsome ya. Tapi saya baca di media bahkan Mahaswara ini Anda pakai atau Anda gunakan sebagai nama orkestra pada saat itu ya. Betul ya Mas Didit? Betul, ketika orkestra kita menggabungkan itu nanti tahan itu. dulu. Oh, ya, okay. Nanti saya tanyakan itu. Oke, teman-teman saya akan lanjutkan nanti beberapa ini dari Mas Didit, tapi nggak apa-apa. Ini pesan dari teman-teman ke LMI dan KMN. Jadi acara ini adalah kerjasama antara Lembaga Musik Indonesia dengan Kamar Musik Nusantara yang didukung oleh teman-teman partner kami. Ada The President Center, kebetulan ketuanya ada di sini. Kemudian ada dari Pandi, pengelola nama domain Internet Indonesia. Kemudian dari Askomik, Asosiasi Komunitas Musisi Indie Kreatif. Dan tetap bersama kami. Saya akan lanjutkan bincang-bincang ini setelah yang satu ini. Tetap di Kamar Musik Nusantara. Kapan berdiri, kemudian apa sih tujuan fungsi LMI, dan pertanyaan terakhirnya seberapa penting peran sebuah lembaga seperti LMI ini? Oke, baik ya. Lembaga Musik Indonesia itu didirikan secara resmi itu tahun 1983. Tuh, 83. Nah, itu awal mula kenapa mendirikan atau membentuk lembaga musik itu berasal dari rasa penasaran, tapi bukan dari arwah penasaran. Dari rasa penasaran tuh gini, ketika saya kuliah di Akademi Musik Indonesia Yogyakarta, namanya kan Akademi Musik Indonesia. Wah, keren ya. Itu kedatangan dua orang pria wanita dari Eropa, dari Jerman kalau nggak salah, satu Jerman, yang satu dari Swedia. Itu menanyakan ingin belajar musik Indonesia dengan terbata-bata gitu, bahasa Indonesia. Nah, saya kan antar aja ke satu ruangan di situ. Ada, karena sore hari kan sudah pada pulang, itu ruangan piano. Nah, mereka bilang, oh itu musik kami, musik Eropa. Musik Eropa. Wah, saya kan jadi bingung ya. Akademi Musik Indonesia ternyata yang diajarkan musik Eropa. Saya bawa nih, oke, kita ke belakang. Di belakang itu ada ruang penyimpanan gamelan. Saya buka, saya tunjukkan apa, mau belajar gamelan. Ah, ini musik Jawa, bukan musik Indonesia. Wah, jadi bingung ya. Saya kayaknya ya menjawab, oke lah, nanti saya akan sampaikan ke pimpinan ketua Akademi Musik besok
bisa kita lanjutkan kalau Anda mau datang. Tapi mereka kelihatannya kecewa terus melanjutkan perjalanan ke Lombok waktu itu kalau tidak salah. Itu karena rasa penasaran itu berarti musik Indonesia ini kok namanya Akademi Musik Indonesia, tapi musik Indonesianya itu belum jelas ini kan gitu ya. Nah, saya mulai studi kepustakaan, dapat tuh kamus musik Indonesia. Tapi isinya sebenarnya bukan musik Indonesia, isinya itu tentang alat-alat atau instrumen alat musik dari Nusantara. Dari berbagai provinsi ya. Jadi mestinya nama kamusnya itu Kamus Instrumen Musik Nusantara. Itu bukan nama Kamus Musik Indonesia. Tapi menarik, Pak. Menarik. Berarti kalau begitu yang ada ini, kalau itu dinyatakan alat-alat musik Indonesia, yang ada tadi berarti hanya unsur musik Jawa ya. Berarti di Sumatera, Kalimantan, Papua, Sulawesi, kemudian ada Bali dan NTB, NTT dan seterusnya itu unsur-unsur musik di masing-masing daerah tersebut. Nah, akhirnya di Jogja itu akan ada asrama-asrama putra daerah dari seluruh provinsi. Waktu itu hanya 27 provinsi. Oh iya, waktu tahun itu ya. Saya datangi satu asrama prasrama, saya tanyakan ada alat musik. Oh ada itu dari Papua, urut-urut, terus saya ajak berkumpul di satu tempat, kita bereksperimen, kita pertemukan, kita gabungkan itu antara gamelan Jawa dengan gamelan Sunda, Bali dan Papua. Ya itu terasa ada semacam komunikasi seni ya. Nanti saya tanyakan ini ya. Ya itu mereka merasa senang gitu, bahwa bisa bertemu itu. Nah akhirnya kita setelah eksperimen tentu tidak bisa ini dengan perorangan, harus ada wadah sarannya. Ya. Nah, kita bikin jadi lembaga musik Indonesia itu karena itu. Nah tujuannya tentu untuk meneliti musik-musik etnik atau musik-musik suku-suku bangsa di Nusantara ini seperti apa ya, selain gamelan ya. Gamelan Jawa, Sunda, Bali itu seperti apa itu belum diketahui sama sekali. Nah itu kemudian juga akan memberdayakan para pemusiknya, musisinya. Setelah itu kita ingin mewujudkan kalau itu unsur-unsur itu dipadukan kan bisa, apakah mungkin bisa jadi musik Indonesia yang kita inginkan, tapi kan masih tanda tanya ya gitu. Nah itu mulailah kami eksperimen terus-menerus. Kalau ditanyakan sejauh mana peran lembaga musik itu ya, itu ya sangat berperan karena lembaga itu selain juga untuk merealisasikan gagasan-gagasan ide-ide, juga bisa untuk mengadakan komunikasi resmi dengan ya pemerintah. Itu ya, fungsi lembaga ya. Ya fungsi lembaga kan sangat berperan itu. Baik. Kemudian untuk hubungan dengan pemerintah daerah juga kita bersurat untuk minta bantuan alat musik waktu itu, dan untuk bisa kerjasama yang lain-lain itu direspon dengan baik. Beda kalau dengan perseorangan ya. Wah jangan-jangan nih dianggap avanturir gitu. Itu ceritanya secara singkat seperti itu. Oke, baik. Anda ini dikenal sangat berani sejak muda ya. Pemikiran dan ide-ide Anda selalu di luar kebiasaan. Seperti Anda mengkolaborasikan yang tadi sudah dimulai kan, mengkolaborasikan musik etnik. Jadi dengan musik diatonik, musik etnik dengan musik diatonik ke dalam sebuah orkestra. Keren ya. Pada saat itu konsernya namanya Konser Etnis Nusantara bersama Mahasuara Orkestra. Anda mengumpulkan 300 musik Nusantara, memadukan musik gamelan dengan musik lainnya, seperti dengan musik Papua. Namun kemudian terjadi semacam banyak yang orang, ada yang pro kontra gitu ya. Mas Didit bisa apa sih yang sebenarnya ada dalam isi kepala Anda itu, dan apa yang Anda pikirkan saat itu? Ya sebetulnya kan ironis ya, seperti yang saya jelaskan di muka, bahwa Indonesia ini pada waktu itu loh, merdeka 35 tahun, itu belum punya identitas musik Indonesia atau musik Nusantara. Nah itu terbukti di harian Kompas itu pada tanggal 27 November 1983 itu. Di situ dinyatakan musik Indonesia masih dicari.
Nah, kan ironis ini. Iya, iya. Kita belum punya identitas musik kita sendiri, jati diri itu kita belum punya. Di dalam berita itu beberapa musisi senior itu menyatakan apakah musik keroncong itu sebagai musik Indonesia atau itu yang musik Indonesia seperti lagu-lagu daerah itu sudah bisa dinyanyikan. Jadi belum jelas. Nah, inilah yang membuat kesemangatan kami Lembaga Musik Indonesia untuk mengadakan suatu penelitian, observasi, dan kemudian dari perjalanan itu dituangkan dalam konser. Dituangkan dalam konser. Nah, sebelum konser kan tentu harus ada dasar pemikiran dan dasar-dasar yang memperkuat bahwa musik tersebut itu apakah asal-asalan ataukah itu memang kalau mau untuk mewujudkan suatu identitas musik ya harus ada argumentasinya yang jelas. Nah, waktu itu saya bersama Pak almarhum dosen isi juga Pak Suharjo Parto. Oh, Pak Suharjo Parto ya. Kita mempelajari karya ini William P. Malem itu tentang music culture of Pacific ya. Jadi di situ berbicara bagaimana ciri-ciri khas tentang musik Jepang, musik Korea, musik China. Nah, ternyata mereka dinyamakan musik Jepang itu mempunyai alat musik atau instrumen musik itu tersendiri. Di China juga begitu. Mempunyai tangga nada sendiri yang bukan memakai alat musik atau tangga nada dari musik-musik di Eropa Barat modern seperti diatonis do re mi fa sol itu tidak pakai itu. Nah, berarti setelah kita mendapatkan kamus musik Indonesia, kita punya pemikiran unsur-unsur musik di seluruh daerah itu kita rangkum, kita padukan, kita rangkai, kemudian dibuat dengan komposisi yang sudah ada maupun komposisi baru. Harapan kita ya kita untuk mendapatkan atau menjawab dari musik Indonesia yang dicari itu mengambil dasar pemikiran tadi dari musik-musik di Asia tadi. Artinya kalau kita ingin mewujudkan musik Indonesia ya kita harus menggunakan alat-alat musik dari daerah Nusantara itu. Ya, ada tifa, ada kangkurung, ya, ada sampai, ada ya musik petik itu, ada kecapi, cameng gamelan. Ya bagaimana cara mengaturnya supaya mempesona kan. Nah, itu dari situ kami melalui lembaga musik nyurati gubernur dan bupati untuk mohon bantuan alat-alat musik. Terus kita pergelarkan dan akhirnya kita deklarasikan di Taman Mini di Sasono Budoyo Indonesia ini. Ya, itu dengan nama Bhinneka Tunggal Suara Nusantara. Waktu itu belum boleh dinamakan musik Indonesia karena kan musik Indonesia menurut salah satu dosen tamu dari Jepang itu kan ada yang musik Indonesia diatonis yang pakai dasar do re mi, ada yang musik Indonesia yang tradisi ya. Makanya terus kami tidak menggunakan musik Indonesia, tapi paling tidak kita sudah mendapatkan gambaran bahwa mestinya musik Indonesia itu yang berskala nasional ya. Identitasnya itu seperti halnya musik Jepang, musik Korea itu bukan musik yang berkembang seperti yang sudah ada gitu ya. Itu harus diwujudkan. Nah, itu ceritanya seperti itu. Sepertinya Anda masih mencari ini ya. Tahan dulu. Oke. Nanti kita lanjutkan. Oke. Itulah Didit Vandoning, Didit Mahasuara, Edi Herwani. Kita sudah ngobrol di segmen yang pertama ini. Kita akan lanjutkan di segmen berikut. Kita akan mendalami, membahas lebih dalam bersama Didit Mahasuara. Jangan kemana-mana. Mas Didit, saya baca di media Anda itu pernah membuat satu konser ya, artinya spektra. Jadi spektra semesta gelar parade beduk itu bisa diceritakan ngapain saja itu, Mas? Ada beduk, kemudian dulu ada gong juga yang gede banget itu ya. Oke, iya. Jadi begini, ya berkaitan dengan untuk bisa mengembangkan musik-musik etnik tradisional itu kan sangat memprihatinkan ya, bahwa masyarakat kita di seluruh provinsi itu kan di dalam kurikulum pendidikan sendiri kan tidak ada muatan-muatan untuk
dari tingkat dasar sampai tingkat menengah pertama itu untuk diberi waktu kesempatan dalam ekstrakurikuler itu memainkan musik-musik dari daerah satu dengan daerah yang lain. Nah itu kan akhirnya kan kurang gitu menarik. Sedangkan musik-musik instrumen di Nusantara ini dibikinnya kan besar-besar. Jadi untuk anak gamelan itu yang donan besar itu kan tidak bisa tercapai. Kalau di Eropa biola itu ada ukuran kecil, ada yang ukuran buat anak-anak dewasa. Gitu. Nah saya kerjasama dengan salah satu pemproduksi gamelan di Jogja, Pak Trimanto itu. Kita Siapa? bikin Pak Pak Trimanto, Putri Wiguno yang membuat Putri Wiguno, buat gamelan ya. Dan alat musik lain. Kita bikin alat musik yang besar-besar itu disesuaikan dengan ukuran untuk pendidikan dasar. Nah, karena kita rencananya kan waktu itu untuk mengajukan kurikulum ya ke Kemendikbud dulu kan, agar itu bisa diberikan, diterapkan di sekolah-sekolah di seluruh Indonesia. Nah, terus yang kedua supaya menarik kita bikin yang gede, yang raksasa itu, yang ukuran jumbo-jumbo itu, bende. Kita bikin raksasa. Di mana itu benda itu sekarang? Gede itu 6 meter ya. 6 meter. Nah itu terus supaya menarik kita bikin beduk yang raksasa. Namanya kita memakai dengan tema musik spektra. Musik spektra itu super etnis, spektakuler, tradisional raksasa. Oh, disingkat spektra ya? Nah, spektra semesta. Semesta. Nah itu kemudian kita pergelarkan dari kota ke kota ya, tur ke Jawa sampai Madura sampai Sumatera, kita Nusantara ya, tur dari kota ke kota itu ya. diambil waktunya menjelang Lebaran. Menjelang Ini Lebaran. Puasa itu kita jalan, kita begitu sore sebelum berbuka itu kita mampir di alun-alun. Nah pas habis buka kita karena dibiayai disponsori oleh salah satu produk ya. Nah itu supaya masyarakat itu senang kan melihat itu. Gamelan-gamelan kita bikin raksasa, itu angklung, lonceng itu ya raksasa. Nah, cuman karena di tol itu, pintu tol itu kan ketinggiannya hanya 4,5 meter. Yang bisa masuk hanya beduk raksasanya itu. Kalau gong atau bendera raksasa itu 6 meter nggak bisa masuk. Akhirnya hanya kita pakai waktu menjelang keberangkatan itu. Dan gong itu sekarang dipasang di Ancol. Oh, yang di Ancol itu ada gong gede. Ada gong gede itu. Jadi gong gede yang di Ancol itu, gong yang kita pakai untuk ini musik spektra itu. Iya. Nah itu jadi itu kemudian sampai hampir 10 tahun ya berjalan tiap tahun itu. 10 tahun itu. Hampir 10 tahun. Continue ya? Ya, continue. Luar biasa. Setelah berhasil sempat masuk museum Muri, museum rekor itu. Oh ya. Suatu tour roadshow yang terpanjang di dunia, kemudian juga dianggap sebagai syiar Islam terbesar abad ini ada yang menganggap seperti itu. Ya jadi ya bersyukurlah kita, karena kan kita berjalan itu ya dari kota ke kota, ratusan kota gitu kan, ya sangat cukup menarik itu. Dengan harapan masyarakat tertarik dan kemudian bisa menggemari musik-musik etnik tradisional. Jadi strateginya begitu. Anda menemukan satu tangga serba nada yang kemudian diistilahkan dengan multitone. Bisa dijelaskan Mas Didit atas dasar apa ada pengalaman empiris yang Anda alami gitu sehingga lahir ini? Iya. Kalau kita mengamati beberapa pencipta musik ya atau komponis dari Eropa ya seperti Debussy gitu ya. Debussy itu menemukan tangga nada yang sebenarnya itu sudah ada dari diatonis do re mi fa sol itu. Yang jaraknya kan kalau dari nada 1 2 3 kan sama, hanya 3 ke 4 itu setengah kan. Nah, Debussy membuat jarak yang sama, jadi jarak 1 1. Jadi dari do re mi fi sol la do itu kan hanya 5. Kalau didengarkan seperti tangga nada slendro di gamelan. Nah itu dinamakan whole tone. Nah, yang tangga nada dengan jarak penuh. Kemudian Schoenberg ya. Schoenberg itu di dalam
tangga nada diatonis itu kan jarak setengahnya kan ada kromatis tuh, Ya. ya, yang ada 5 terus yang hitam kalau di piano putih. Itu dari 1 oktav do pertama ke do yang kedua kan ada 12 dengan kromatis itu. Itu dia bikin 12 tones Schoenberg. Nah, seiring perkembangan zaman tuh para komponis-komponis itu kan memadukan berbagai macam tuh. Ya kayak kita waktu eksperimen untuk membuat musik Nusantara itu ada nada-nada yang tidak diatonis. Di luar itu ya. Di luar itu juga nada-nada di musik tradisi slendro pelok, tapi juga nadanya kan tidak standar tuh, macam-macam tuh. Berarti kan ada berbagai macam nada itu, serba nada itu. Iya, iya. Nah, kemudian juga kalau di musik-musik kekinian yang kalau boleh saya sebut musik kontemporer itu berarti biasanya memakai alat-alat yang non musik ya, misalnya seperti besi, kemudian per itu ya dipukul-pukul. Nah, kalau kita kemudian bertanya itu pakai tangga nada apa ya? Kan bingung tuh. Iya, iya. Terus kalau misalnya kita ingin memainkan itu, karena itu diciptakan dengan berbagai alat musik, kita ingin memainkan yang sama kan susah. Kalau kita mendengarkan rekamannya pun juga susah menirukan. Nah, dengan tangga serba nada ini atau yang kita sebut multitune itu kita bisa membuat satu notasi manakala musik-musik itu dipadukan dari berbagai macam instrumen, musik India, Korea kan ada itu di eksperimen-eksperimen seperti itu. Nah, itulah yang kemudian saya berpikir kita jangan kalah lah seperti Debussy. Debussy kan hanya lingkup do re mi fa sol yang dia bikin penuh ya kan. Schoenberg juga di lingkup itu. Nah, kita jangan kalah ya, kita bikin multitone. Multitone. Paling tidak kita kan bisa memiliki suatu tangga nada. Jadi kalau kita memadukan ratusan instrumen Nusantara itu, kalau ditanya yuk pakai tangga nada apa, kita langsung jawab saya notasikan dan ini pakai tangga serba nada, pakai multitone. Nah, itu yang bisa dijelaskan kenapa kita memakai tangga serba nada itu. Jadi Ketua Umum Lembaga Musik Indonesia Edi Herwani Didit Maswara ini menyampaikan usulan revisi lirik lagu Indonesia Raya ini kepada Presiden Habibie dulu ya. B.J. Habibie. Lagu yang pertama kali dikumandangkan tanggal 28 Oktober 1928 itu dibuat dalam kondisi darurat. Di sanalah aku berdiri dan menjaga pandu ibuku. Didit mengusulkan bagian syair itu diganti menjadi dengan tegak aku berdiri jadi pandu bangsaku. Dan usulan versi kedua dengan sigap aku bersiap untuk membela negeriku. Anda berani sekali pada saat itu. Apa alasan Anda dan apa motivasi Anda sebenarnya, Mas Didit? Baik, nah, waktu itu kan persis saya ingat tanggal 17 Agustus habis upacara saya pulang ke Solo dari kuliah di Jogja. Saya dipanggil almarhum ibu saya, kemudian saya minta duduk dan beliau tanya, coba kamu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Saya nyanyikan, terus pada saat lirik yang di sanalah aku berdiri dan jadi pandu ibuku, beliau itu tanya, lah kamu itu berdiri di mana? Di sana. Nah, di sini kan saya, lah kok nyanyinya kok di sana, itu gimana kan itu begitu. Terus jadi pemandu ya, menuntun ya, pemandu ibuku. Lah kalau ibu nggak ada, yang kamu pandu siapa? Nah, saya sempat mendebat tuh bahwa yang dimaksud dengan di sana aku berdiri itu pada waktu itu kan mungkin ya karena takut ditangkap Belanda waktu itu. Kan nanti di sana itu loh akan di sana aku berdiri kan gitu kan. Kemudian menjadi pandu ibuku kan Ibu Pertiwi mungkin ya, tapi kalau Ibu Pertiwi itu kan bukan manusia kan, bagaimana dipandu. Nah, saya juga berdebat itu, tapi ya sebagai seorang ibu ya itu tidak bisa Anda debat sama ibu ya? Iya, itu. Akhirnya saya pikir-pikir, wah ini juga benar juga ya, bahwa doa ataupun lagu nasional itu kan, lagu nasional itu ya sakral kan, dinyanyikan ratusan juta orang berkali-kali, tapi ada lirik syair atau baitnya yang tidak sesuai gitu loh. Misalnya kalau kita ganti di sini aku berdiri, tapi misalnya yang nyanyi itu di duta besar atau orang-orang Indonesia yang di luar negeri, nah di sininya kan di Jerman misalnya kan, berarti di sananya itu sebelah mana kan, nggak jelas berdirinya itu seperti ngambang gitu.
Nah, dalam pemikiran saya kalau hal yang sakral itu kita tidak jelas, tentu akan menimbulkan efek yang kurang baik gitu. Akhirnya Indonesia ini karena di sana nggak jelas, dan akhirnya banyak masalah yang timbul. Timur lepas lah, kita tidak menyalahkan siapa-siapa ya. Pulau Sepadan Likitan lepas lah, kemudian masyarakatnya juga ada kelompok-kelompok ya, demo sana demo sini. Itu apakah karena magi bahasa ya? Magi bahasa itu kalau kita itu mengatakan seseorang itu yang tidak baik bisa kejadian loh pada saat itu. Nah ini berkali-kali dinyanyikan, di sana aku berdiri, jadi pandu ibuku gitu kan. Ya saya sebenarnya ada mengerti itu maksud daripada di sana yang saya dijanjikan. Tapi ketika saya mengajar musik atau anak-anak juga sering tanya itu, Pak itu kok lagu Indonesia kok berdirinya di sana tuh di mana gitu. Ada yang nyeletuk di negeri awan kali gitu kan. Nah, akhirnya dengan satu kesemangatan saya mengusulkan bagaimana kalau sesuai dengan peraturan lagu Indonesia Raya itu kan dinyanyikan harus dengan tegak tuh. Dengan tegak aku berdiri jadi pandu bangsaku. Jadi seperti Askomik ini kan walaupun dalam kelompok kecil kan sudah memandu bangsa yang di bidang seni budaya, bidang musik indie kan. Itu sudah memandu untuk mereka dikenalkan ke masyarakat melalui Askomik atau melalui acara ini. Seperti hal yang saya sampaikan ini kan tadinya kan tidak banyak yang mungkin mengikuti ya, bisa dimengerti gitu. Bahkan saya kalau nyanyi lagu Indonesia Raya saya tetap menyanyikan dengan tegak aku berdiri jadi pandu bangsaku. Makanya yang beda. Saya sering nengok ini gimana sih gitu. Beda sendiri. Iya, jadi dari dasar itu sebenarnya. Itu Anda melalui LMI ya? Melalui LMI. Kalau persorangan kan saya jelasin tadi kan kurang pas ya. Dan kami juga tidak dengan rasa hormat tidak sama mata-mata itu langsung merubah itu. Kami datang ke Museum Sumpah Pemuda di pas di depan patungnya Biar Supratman. Saya ajak para pelajar itu, kita berdoa pada Tuhan, kita ingin merevisi itu sesuai pada zaman sekarang ini kan. Jadi kita nyanyikan di situ. Belum tuntas juga ya. Ya aku berdiri jadi pandu bangsaku. Tapi surat itu ya nggak direspon ya, mungkin ini tidak belum. Tapi ada juga yang berpikiran ya daripada ngerubah itu bikin aja lagu kebangsaan yang untuk zaman now gitu ya. Lagu kebangsaan milenial gitu. Jadi dinyanyikan Indonesia Raya dinyanyikan. Tapi ya saya hanya teringat almarhum ibu saya, dan saya sudah menjawab walaupun beliau sudah berpulang duluan, tapi barangkali satu kesemangatan untuk memperbaiki yang kira-kira tidak jelas. Oke, baik. Mudah-mudahan nanti didengar ya pada suatu saat pemikiran Didit Mas Suara ini. Mas Didit, nama Anda ini ada di perjalanan terbentuknya Museum Musik Indonesia. Bisa diceritakan itu bagaimana? Iya, Museum Musik Indonesia sekarang memang sudah berjalan ya di Kota Malang. Oh, iya. Tapi sebelumnya memang idenya itu kita ini punya banyak kesenian musik dari keanekaragaman musik yang penciptanya yang zaman-zaman dulu ya, musik-musik yang dulu dari musik Aceh, Papua, Maluku dan sebagainya, itu kita tidak tahu dulu yang mencipta lagu siapa, penciptanya pada tahun-tahun yang dulu. Bagaimana itu kita kan kehilangan ya karena tidak ada tempat pendokumentasian. Kita punya ide Museum Musik Indonesia yang kita inginkan dengan Hari Musik ya kan. Dan kita juga ingin ada konser hal seperti di Sydney itu loh. Nah, itu yang kalau orkes dari luar datang tuh kan akustiknya bagus, tidak bingung cari tempat yang terbaik. Kalau nggak salah itu di Jogja saya dengar juga mau dibangun itu ya, konser hal itu. Nah kemudian museum musik ternyata setelah kita sampaikan di dalam seminar itu juga banyak yang menginginkan juga dari para seniman. Tuh ada yang ingin, wah itu Hari Musik itu juga selain museum juga kami juga mau bikin museum. Bahkan pemerintah pun pernah
dari Direktorat Permusiuman ingin membuat museum itu di Lokananta. Oh iya iya. Tapi karena tidak mengajak para musisi-musisi, tidak mengundang, ya akhirnya sempat ditentang waktu itu. Saya hadir itu waktu itu. Dan yang anehnya itu yang membuat proposal itu bukan orang musik tuh, justru dari seni lain. Itu yang ditentang. Nah akhirnya karena adanya satu sama lain mengklaim gitu, ya saya mengambil terobosan, saya buat satu proposal tentang museum musik, saya daftarkan ke HAKI, hak atas intelektual itu. Nah, kemudian terdaftar sebagai hak ciptanya di sana, dan kalau ada yang ingin mendirikan museum musik seperti di Malang itu ya, karena awalnya kan Sanggar Musik ingin buat museum musik, saya tidak sengaja saya ketemu kawan pemusik juga, dia juga cerita, wah di sana ada museum musik. Saya juga, kawan saya itu membuat gitar batik itu ya, namanya Mas Kongko. Gitar batik itu dibuat hiasan batik, saya masukkan ke museum. Setelah itu saya kasihkan ke Presiden Amerika, ke Obama gitu kan, yang lain. Terus saya sampaikan, dong museum musik kan ada hak ciptanya. Nah, Mas Kongko menceritakan ke Malang, akhirnya kita dipertemukan, ya oke lah, saya berikan lisensinya ke Malang. Gitu. Tapi walaupun demikian, kalau teman-teman atau ya ada yang membuat museum musik seperti pemerintah, ya tidak apa-apa, kami akan serahkan lisensi itu gitu. Itu ceritanya itu. Gitu, nah, jadi semuanya itu bisa mengaku, tapi kalau kita cepat-cepat daftarkan ke hak ciptanya ya, ke HAKI, itu kita pasti akan pegang gitu ya. Haknya. Mas Didit, saya dengar Anda sedang menulis buku juga ya. Apa itu? Oh, itu yang tentang identitas musik Indonesia itu sangat diperlukan, intinya gitu. Itu melanjutkan yang saya sampaikan tadi, tapi kan harus dituangkan dalam tulisan. Jadi teman-teman dari alumni ISI itu membuat buku itu, saya kemudian menulis itu tentang bagaimana musik Indonesia, identitas musik Indonesia itu bisa diwujudkan gitu. Itu sudah kita tulis di buku itu. Anda ini juga ketua lembaga Presiden Center. Iya. Presiden Center ini apa? Iya, jadi ceritanya begini, lembaga Presiden Center itu lembaga pusat atau lembaga independen pusat. Tidak ada kaitannya dengan musik ya? Enggak, kajian dan studi kepemimpinan bangsa. Ya sebelumnya ada juga ya. Ada juga, ya itu tidak bisa saya jelaskan secara terbuka. Ketika hak cipta saya itu diambil oleh satu produk, kemudian saya akan membuat laporan LP untuk pidana, ternyata tidak berjalan ya kan. Nah, saya sampaikan juga ke pemerintah dan sebagainya, tidak direspon. Jadi saya itu prihatin ini kenapa ini pemimpin kita ini tidak bisa merespon hal-hal yang bersifat dan sudah menjadi tindakan pidana. Selain itu ada keprihatinan sebenarnya. Kita ingat ya, presiden pertama sampai sekarang itu, pertama kali kan, ya kan, dipuja-puji ya sebagai yang hebat, tapi kemudian nggak lama dicaci maki, dihina-hina. Kalau dulu Bung Karno mengistilahkan dipuja bagai dewa, saya tambahkan dicerca bagai pendosa. Jadi kan ini kenapa gitu ya? Nah, di sisi lain dalam kehidupan saya itu, saya juga kemudian mencermati, mencari kenapa. Nah, ternyata ketemu tuh bahwa rekrutmen para pemimpin kita sampai ke presiden itu, kita tuh belum ada kriteria yang ataupun pedoman yang jelas dan baku. Jadi asal ada jenderal, kemudian pemimpin jadi ketua dewan pembina partai, kemudian bisa menjadi presiden, itu bagus hebat. Tapi kan kita belum tahu apakah presiden kita itu mempunyai kompetensi, keahlian yang lain-lain. Akhirnya pada saat pertama memang bagus, kemudian pada saat tertentu wah terjadi kelemahan-kelemahan karena ketidaktahuan tentang bidang-bidang yang harus. Tapi ini hanya presiden. Untuk presiden, calon presiden ya, atau kemudian berubah menjadi pemimpin ya, dari kepala desa sampai kepala itu yang daerah. Dimaksud presiden ya, ini. Tadinya kan etika presiden, sekarang dalam tuntunan Dasabrata, kemudian saya revisi
ada masukan, wah kalau presiden kan banyak yang Ya, nggak ya. mau baca, kita bikin etika pemimpin. Jadi untuk semua pemimpin, semua presiden Ya, ya, bukan presiden RI aja, tapi saya juga presiden, Ya, Mas. Presiden Kamar Musik Iya, Nusantara. iya. Nah, dan- Oh, itu digodok di lembaga Ya, itu jadi, ya. kemudian buku itu pernah saya sampaikan ke Majelis Permusyawaratan Rakyat, diterima oleh Bu Melani ya. Kemudian juga ke KPU untuk diserahkan pada Capres tahun 2014. Bukunya Pak ada, Jokowi dan Mas Pak Didit? Prabowo. Ada nanti. Dibawa ya? Saya bawa bukunya. Oke, nanti saya kita sampaikan. tunjukkan ke teman-teman di Oke, rumah. ya, itu. Jadi kita prihatin itu ya. Makanya ternyata tidak ada. Makanya kemudian kami membuat satu lembaga tadi ya, kita supaya keren, namanya Presiden Center lah. Presiden Center. Pusat Studi Kepemimpinan Nasional. Nah, dalam Presiden Center itu kegiatannya ya kita mengadakan untuk konsultan komunikasi ya. Kemudian di dalam proses ataupun realisasinya itu kita membuat semacam personal branding. Personal branding. Personal Ya. branding kita kalau ada calon-calon Kita bawa sini ya. pemimpin itu nanti kita perkenalkan dan kita tentang program-programnya. Supaya apa? Supaya saat ini kan kalau di media selalu disebutkan presiden calonnya itu kan hanya itu saja kan. Dan itu karena politik dinasti ya, bagus juga kalau mampu, tapi kalau tidak mampu politik dinasti kan ke putranya, ke adiknya dan sebagainya. Nah itu kita harus memulai gitu, kita nanti calon-calon pemimpin yang kita branding itu nanti kita perkenalkan atau kita juga sampaikan, kita usulkan ke parpol-parpol bahwa ini juga gitu. dari pantauan Presiden Center ini bagus loh. Oh gitu. Ya, jadi harusnya ini kan tugas litbang partai kan, partai politik, tapi kan boleh yang non partai independen ini juga Lembaga ini ya boleh. membantu ya. Nah, selain itu juga kita memberikan network building untuk jaringan, membangun jaringan. Jadi calon-calon pemimpin itu kita seminarkan, kita ajak dengan tokoh-tokoh, dengan pakar-pakar, jadi kan levelnya kan biar terlihat, wah ini memang programnya bagus ya untuk kepentingan bangsa. Termasuk nanti diajak talkshow di sini Nah, ya. kalau perlu kan ini siapkan untuk talkshow ya. Nanti Tapi biar gembleng sama Mas Didit. nah, itu digembleng oleh pakar-pakar. Oh, pakar-pakar. Saya Ya. hanya menyediakan Baik. untuk tempatnya. Kemudian juga kita mengadakan pelatihan edukasi semacam sekolah presiden. Jadi di dalam penggemblengan itu ya supaya presiden itu menjadi mumpuni. Sekarang ini kan kita tidak tahu ya, petugas partai. Ya bagus petugas partai kan memang berhasil, tapi kemudian ada yang mencaci maki, kita lihat mungkin ada kelemahannya nih. Kelemahannya. Misalnya begini, seorang presiden menjanjikan sesuatu. Wah, ini saya akan membuat pembangkit listrik bisa 30.000 megawatt titik. Tapi ketika tidak tercapai kan, wah nanti ribut kan. Gimana ini janjinya gitu. Padahal kan ada satu, kalau kita berikan satu edukasi itu ada pengamanannya, misalnya saya akan membangun PLTU 30.000 megawatt itu maksimal, tapi target minimalnya 17.000 megawatt. Kenyataannya kan hanya 17.000 ya. Saya akan beli Indosat, tapi kalau menguntungkan, terus ada kata-kata itu, aduh saya mau beli Indosat jadi presiden, kemudian ternyata tidak terbeli. Wah, di jagat itu netizen atau di media sosial rame, mana ini dianggap nggak janji. Kita tidak bisa menyalahkan para presiden itu karena memang rekrutmennya itu memang belum ada. Padahal ya kita itu dulu masuk SMP kan harus lulus SD dan selanjutnya sampai ke strata S1. Nah ini keprihatinan kita jadi presiden itu dia belum pernah digembleng lulus dari suatu institut kepresidenan. Nah makanya kami juga ingin dalam penggemblengan itu membentuk namanya lembaga kenegarawanan nasional, dinamakan Legarnas, seperti Lemhanas tapi tingkatnya lain kan. Ini kalau Lemhanas kan ketahanan nasional, ini untuk mencetak sosok negarawan yang sejati, bukan negarawan seolah-olah. Ya kan? Nah, itu
itu idealnya. Kalau buku yang Anda tulis itu bisa ditunjukkan ke teman-teman di Oh, rumah, ya, Mas buku Didit. ini. Jadi saya garis bawahi bahwa tadi lembaga Presiden Center ini sebenarnya untuk calon-calon pemimpin. Ya. Dalam artian presiden itu dalam artian pemimpin ya, bisa presiden RI, bisa presiden bank, presiden musik, Presiden dan direktur. presiden direktur. Nah, kalau ini etika pemimpin dalam tuntunan Dasar Brata. Jadi isinya itu tentang kriteria yang ideal. Jadi beberapa hal kompetensi-kompetensi yang harus dimiliki oleh Oke. calon pemimpin. Baik, jadi saya tunjukkan ke kamera. Ini adalah karya Mas Didit Mahaswara dari The President Center, Etika Pemimpin dalam Tuntunan Dasar Brata. Jadi nanti ini akan terbit dan teman-teman bisa mendapatkannya di toko buku atau online shop ya. Ini buat saya Mas Didit ya. Buat Kamar Musik Nusantara teman-teman, kita dapat buku dari Mas Didit Mahaswara. Mas Didit, karena waktunya kita sudah habis, barangkali Mas Didit ada closing statement. Nanti saya juga akan memberikan closing statement juga. Mas Didit duluan. Ya, kalau dari saya ya, karena sesuai perkembangan zaman ya, kita itu tidak hanya saat ini itu menguasai satu bidang saja kan. Karena kalau satu bidang itu macet, lebih-lebih karena situasi COVID ini kan, kelabakan kita. Jadi kita memang harus terutama generasi muda itu mendalami berbagai bidang, walaupun bidang utamanya tetap, tapi yang lain-lain itu bisa paling tidak memahami ya, atau juga mengetahui secara jauh. Katakanlah misalnya kita non hukum tapi juga harus mengerti bidang hukum. Suatu saat kalau kita terjerat masalah hukum, kita tahu gitu, tidak harus bingung cari pengacara ke sana ke sini karena nggak punya dana, kemudian kita akhirnya masuk penjara gitu, padahal kita tidak salah gitu ya. Itu salah satu dari saya ya, closing statement. Kemudian juga kita itu sebagai dalam menjalani kehidupan tuh harus mempunyai legacy, ya. Apa yang kita tinggalkan yang bermanfaat bagi sesama, apapun bidangnya itu. Nah, misalnya kita membuat museum musik itu kan nanti bisa bermanfaat itu kan sebagai legacy, itu legacy kebersamaan komunal. Nah, selain itu juga kita di dalam mempunyai gagasan ataupun ide-ide itu harus segera direalisasikan, dan kalau memang itu penting didaftarkan di Haki supaya tidak diambil orang lain. Itu sebetulnya yang sangat penting, dan paling utama itu hidup ini jangan mau kalah gitu loh. Ya seperti ini ya, Presiden Center ini sebenarnya adalah satu cita-cita bahwa kita tidak ingin kalah dengan seniman-seniman yang lain. Contohnya waktu Pak Harto itu akan lengser, itu teman saya MH Ainun Najib itu bisa sebagai seniman, sekarang budayawan itu memberi usulan masukan ke level presiden. Wah, kan dari seniman ke level kekuasaan tertinggi. Ada lagi teman kita Butet ya, Kerta Jasa, walaupun dengan dia menirukan bahan tertawaan ya, suara-suara semua presiden, tapi dia juga bisa masuk ke level kekuasaan. Itu kan bisa mengangkat derajat untuk para seniman di sana untuk membawakan misi-misi tertentu. Seperti juga Bung Haji Romai Rama, Serajan Dangdut juga membuat dirinya sebagai capres ya kan, dan juga salah satu parpol ya diusung. Nah, kita jangan mau kalah. Kalau sebagai akademisi ya, kita ini kan akademisi ya, bukan musisi yang untuk industri ya. Kita harus jangan kalah, kita membuat lembaga Presiden Center yang nanti menggembleng atau menggodok calon-calon pemimpin itu. Jadi tidak hanya sekedar ketemu mengusulan presiden, tidak hanya mau menirukan suara presiden, tidak hanya mencapreskan diri, padahal kan tidak mungkin didukung oleh masyarakat banyak karena kan parpolnya kecil. Nah, kita yang menggembleng kan kita nggak kalah nih. Nah, terus yang terakhir ini yang paling penting, bahwa ya, saya kira pasti ya, dijalankan oleh semua yang sebagai pendengar. Kalau berdoa itu jangan lupa mohon mujizat dan keajaiban.
Jadi apapun yang kita inginkan, kalau dikabulkan nanti mendadak tiba-tiba juga kita nggak sangka-sangka itu terjadi. Mujizat dan Keajaiban. keajaiban. Nah, itu yang mohon pada Tuhan itu. Nah, itu kadang-kadang kan tidak sempat Iya. diucapkan kan. Saya selalu kalau berdoa mohon itu baik, dan baik. termasuk ini kan diberikan mujizat nih. Ketemu teman-teman Ya, lama ya kan baik. bisa yang inginnya di belakang layar jadi di depan layar. Itu Baik, salah Mas satu Didit, doa itu. ini waktunya sudah habis, jadi terima kasih. Mas Didit terima kasih Ya, sudah terima kasih. memberikan informasi dan pengalaman-pengalaman yang menarik. Baik. Saya juga akan sudah ada ini catatan milenial Oke. dari saya, nanti juga ada catatan milenial dari Exo Elastis Oke. yang mewakili teman-teman milenial. Ini iya, catatan milenial, catatan milenial. Sebuah rangkaian sejarah perjalanan hidup sejak muda, bergelut, menekuni, mengolah potensi musik, menggali, membedah karakter seni budaya Nusantara untuk dirajut dan dikembangkan agar jati diri bangsa terangkat derajat dan martabatnya di mata dunia. Baginya adalah cita-cita yang belum tuntas dan belum terselesaikan. Semua itu fakta dan realitas sejarah yang harus dicatat untuk disampaikan kepada generasi berikut. Sosok yang telah merangkai sejarah dari negeri tercinta ini adalah Didit Mahaswara, Sweet from the East, Ya, terima kasih. Swita dari Timur. Terima kasih. Mas Didit, terima kasih sudah hadir dan ini kenang-kenangan dari teman-teman Kamar Musik Nusantara untuk kami serahkan kepada Mas Didit. Oh ya, terima kasih sekali Iya. mendapat satu kehormatan ya. Iya. Ya, saya Sekali merasa lagi. tersanjung ini. Dan sebenarnya sudah akhir lah, sudah usia Oke. bonus ya. Terima kasih Mas Terima kasih, Didit. ya. Jadi teman-teman, kita akan ketemu di acara selanjutnya dan terima kasih sudah bersama kami ngobrol bareng dengan Sweet from the East, Swita dari Timur, dan semoga beliau tetap semangat, tetap mau berjuang Amin. untuk musik untuk kita semua. Amin. Kita akan ketemu di acara selanjutnya. Amin. Pesona Nusantara. Terima kasih.